Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang ekowisata Taman Nasional Baluran. Nama saya sendiri Peri Swandi dan teman saya Novita Albiona. Inilah presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Albiona dan teman saya Ferry Riswandi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai ekologi wisata Taman Nasional Baluran. Taman Nasional Baluran adalah salah satu taman nasional di Indonesia yang terletak di wilayah Banyu Putih, Situbondo, dan Wongsorejo, Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Nama dari Taman Nasional ini diambil dari nama gunung yang berada di daerah ini, yaitu Gunung Baluran. Selanjutnya, daya tarik alam di Taman Nasional Baluran. Terdapat yang pertama, hutan musim. Hutan musim yang terdapat di Baluran dapat dipisahkan ke dalam dua kelompok. Yang pertama, hutan musim dataran rendah, dan yang kedua, hutan musim dataran tinggi. Yang kedua, terdapat padang rumput savana. Padang rumput ini merupakan klimaks kebakaran yang sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Savana ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu savana datar dan savana bergelombang. Selanjutnya yang ketiga, hutan panyau. Hutan payau sangat disukai satwa liar karena tersedianya air tawar sepanjang tahun. Hutan payau yang terbesar terdapat di Sungai Kefuh sebelah tenggara dan daerah lebih kecil di Popongan, Kelur, Bama di bagian timur, dan Gatal di bagian barat laut. Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di Taman Nasional Baluran. Kawasan NT Baluran perbatasan dengan dua desa, yaitu Desa Wonorejo dan Desa Sumber Anyar. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Kondisi iklimnya yang kering dengan musim kemarau yang panjang membuat hasil pertanian di daerah ini kurang baik. Untuk menunjang kehidupan penduduk sekitar kawasan sering masuk ke hutan untuk mencari buah asam, biji akasia, kemiri, gadung, kayu rencek, dan pupus gebang. Mata pencaharian lain penduduk adalah nelayan, peternak, pedagang, pegawai negeri, dan wisatawan, serta yang lain. Selanjutnya, peran penduduk lokal terhadap perkembangannya Taman Nasional Baluran. Masyarakat dalam kenyataannya di lapangan berfungsi dalam pengelolaan wisata langsung di lapangan. Mereka merasa bisa lebih menguasai daerah dan mampu menjadi tour guide. Selain itu juga bisa mengatur parkir dan berjualan makanan dan minuman ringan di sekitar pantai tersebut, asal tetap menjaga kebersihan warung mereka. Sebagian besar masyarakat juga menjadi tukang ojek bagi para wisman yang datang tidak dengan kendaraan pribadi, karena wisman seringkali traveling atau backpacker. Masyarakat dan industri memiliki tujuan yang sama dalam menjadi pelaku pariwisata di Baluran. Mereka sama-sama ingin mengelola dan mengembangkan Baluran sebagai taman nasional yang bisa dikenal lebih luas dan berguna bagi industri wisata, juga sebagai sarana belajar dan penelitian. Karena semakin maraknya pemburuan liar di Pantai luar Bama sana terdapat dua yang penginapan. membuat banyak hewan punah, atau dan bisa wisma di jadi Bekol anak tidak cucu memiliki kita kantin kelak dan tidak kamar bisa mandinya di luar wisma. melihat secara Ada langsung 3 wisma hewan-hewan tersebut. di situ, yaitu Selanjutnya,
Wisma Usa akan dengan diteruskan jumlah kamar oleh teman 7, saya daya Peri tampung 12 Riswanti. orang dengan harga 35.000 per orang. Wisma Merak, jumlah kamarnya 3, daya tampung yang dianukan kamar 3 orang dengan harga 50.000 per orang. Dan terakhir adalah Wisma Banteng. Jumlah kamarnya ada 2, daya tampung dari wisma tersebut hanya 4 orang dengan harga 250.000 per unit atau sekelompok. Dan kalau mau menambahkan bed atau tempat tidur dikenakan biaya 25.000. Dan di bawahnya adalah sedangkan di Pantai Bama terdapat 2 buah wisma yang posisinya menghadap ke pantai, yaitu Wisma Kavidada dengan jumlah kamar 4, daya tampung 8 orang dengan harga 75.000 per orang. Yang kedua adalah Wisma Pilang dengan jumlah kamar 1 dan daya tampung bisa dengan 6 orang. Dan fasilitasnya ada AC dengan harga 300.000 per unit atau per kelompok. Dan kalau mau menambahkan tempat tidur sama dengan wisma di atas dan wisma yang elit, yaitu 25.000 per 1 bed. Tarif penginapan tersebut tahun 2013 atau 2014. Untuk saat ini kemungkinan ada sedikit perubahan dengan tarif yang lebih mahal. Penginapan di Pantai Bama mempunyai fasilitas yang lebih lengkap. Di sini tersedia kantin, musola, beberapa kamar mandi untuk bilas, dan uang ganti, serta outbound gun. Aturan berkunjung ke Taman Nasional Baluran adalah bagi wisatawan Nusantara yang akan ke Taman Nasional Baluran dibanderol biaya masuk di hari kerja 16.000 dan 18.500 untuk di hari libur. Untuk wisatawan mancanegara dikenakan biaya 165.000 di hari kerja dan 240.000 di hari libur. Tiket masuk di hari kerja dan libur untuk kendaraan roda 2 seharga 5.000, kendaraan roda 4 10.000 dan kendaraan roda 6 50.000. Ada pula biaya lainnya jika memiliki aktivitas khusus di Taman Nasional. Baluran mulai di pemotretan prewedding 250.000, syuting film 10 juta dan video komersil atau video promosi dikenakan biaya 1 juta. Untuk jumlah keseluruhan orang yang boleh memasuki atau berkunjung ke Taman Nasional Baluran maksimal kapasitas 950 atau per 100 orang. Dari 950 orang hanya bisa ditampung oleh 100 orang saja. Aturan berkunjung ke Taman Nasional Baluran. Masa pandemi COVID-19 membuat sektor pariwisata turut beradaptasi dengan kebiasaan baru. Seperti ketika hendak berwisata ke Taman Nasional Baluran, para pelancong harus memenuhi beberapa persyaratan. Berdasarkan keterangan yang disertai di Taman Nasional Baluran, detail terkait kunjungan wajib diketahui. Salah satunya pengunjung wajib membawa KTP atau kartu identitas yang masih berlaku. Pengunjung yang berasal dari dalam Provinsi Jawa Timur wajib menunjukkan surat keterangan sehat dari puskesmas ataupun dokter dengan masa berlaku 3 hari. Jika pengunjung dari luar Provinsi Jawa Timur, wajib menunjukkan rapid test antibody dengan masa berlaku 3 hari. Sementara untuk pengunjung berasal dari luar negeri atau asing, wajib menunjukkan hasil swab atau PCR dengan masa berlaku 3 hari. Sebelum berkunjung, wajib untuk booking online dengan mengisi formulir yang ada di highlight bio Instagram. Yaitu, formulir itu menerangkan selain menunjukkan surat keterangan sehat dan pemeriksaan bebas COVID-19, pengunjung juga wajib pakai masker, mencuci tangan di fasilitas yang disediakan, menjaga jarak, dan menggunakan peralatan makan sendiri. Pengunjung juga diimbau untuk membawa kembali sampah masing-masing, makan dan minum di area yang telah ditentukan.
Selain itu, balita, lansia, dan penderita penyakit bawaan yang rentan tertular COVID-19 diimbau untuk tidak berkunjung ke Taman Nasional Baluran. Pengunjung juga perlu mengetahui bahwa di Taman Nasional Baluran dilarang mengoperasikan drone, dilarang memberi makan satwa, dilarang masuk savana, dan kecepatan kendaraan memasuki Taman Nasional tersebut hanya 20 km per jam dan membawa kembali sampah agar tidak berserakan. Itulah presentasi hari ini. Semoga informasinya dapat dipahami dan dimengerti. Kalau Anda ingin ke Taman Baluran, yang telah saya sampaikan mungkin bisa membantu Anda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.